Saudara-saudara para pemirsa Sandiakala Nusantara Channel, kali ini kami bertemu kembali dengan sahabat dan saudara saya, Mas Dr. Haji Abdul Kholik dan Pak Muhammad Hamim Tohari Sarjana Hukum, di mana dalam pertemuan ini kita akan nguras gagas sumbang saran atau mungkin bisa dikatakan sebagai rasan-rasan tentang pendidikan yang selama ini banyak dirasakan oleh para orang tua wali murid dan juga para pemerhati, bahwasanya perlu ada inovasi baru, ada gagasan baru, maupun ada kreasi-kreasi baru bagaimana kita membuat pendidikan di masa pandemi ini akan bisa berjalan secara efektif. Mari kita ikuti dialognya. Selamat ketemu lagi Mas Kholik, Pak Hamim di Sandiakala Nusantara Channel. Kira-kira apa Mas yang kita bisa omong-omongkan hari ini? Yang aktual ya kebutuhan warga ya pendidikan. Oh, pendidikan. Ya. Kalau dari Pak Hamim kira-kira apa Pak? Ya fenomena-fenomena yang terkait dengan pendidikan yang sementara ini jadi perbincangan di masyarakat. Iya. Kira-kira apa saja sih Mas yang selama ini jenengan dengar soal pendidikan yang ada di masyarakat dalam masa pandemi ini? Ya, pertama cara belajarnya anak-anak. Ya, cara belajarnya kan ada istilah apa? Daring. Daring itu kan sulit itu. Kalau dipraktekkan, pertama prakteknya harus pakai teknologi, pakai HP, internet. Ya, itu kalau orangnya nggak punya HP sejumlah anak, terus duitnya kurang apa nggak masalah itu. Paketannya gitu ya? Iya, mesti masalah kan itu. Kemudian yang kedua, transformasi ilmunya ya tidak maksimal. Belum kita ngomong karakternya, ya kan? Belum ngomong lamanya, itu berapa lama itu nanti? Iya, soalnya pendidikan itu kan tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, tapi di dalamnya kan ada yang namanya mendidik. Kalau nggak salah, mendidik itu kan hubungannya dengan pembentukan karakter. Mungkin begitu Pak Hamim. Ya. Gimana kira-kira pendapat jenengan? Ya, kalau bahasanya ya namanya guru itu bermurid, murid itu ada gurunya. Nah, bahasa Arabnya ya mangguli gitu. Jadi, nah seorang guru apa yang disampaikan ke anak itu merupakan satu pertanggungan jawab. Iya. Termasuk karakter, etika. Di dalam pendidikan itu banyak komponennya, ya etika, ya karakter, ya menjadi anak yang bertanggung jawab nantinya dan seterusnya. Nah, kalau hanya sekedar di dalam penyampaian transformasi melalui nilai-nilai HP, terus nilai-nilainya di mana, bagaimana? Yang apa istilahnya tulodo ing bangun karso. Jadi seorang guru ya teladanya. Iya, ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Itu sudah tertera. Jadi artinya menurut pendapat Pak Hamim itu tatap muka itu lebih penting, begitu Pak ya? Karena dalam tatap muka itu ada ing ngarsa sung tulodonya, ada ing madya mangun karsonya, ada tuturi handayaninya, sehingga transformasi ilmu pengetahuan itu diimbangi pula dengan pembentukan sebuah karakter. Jadi yang ideal kan tatap muka. Cuman masalahnya itu sekarang kan dalam musim COVID-19. Kalau misalnya diadakan pembelajaran klasikal seperti pada waktu-waktu sebelumnya, dikhawatirkan jangan-jangan nanti anak itu tertular oleh COVID, kan itu masalahnya Mas.
Gimana kira-kira? Ya, jadi mau tidak mau kita tadi seperti Pak Kamil, ada keteladanan yang saya paham. Kalau cara proses belajarnya itu pakai itu, ketemu teladan apa mereka anak-anak itu? Satu itu kan, berarti kita kehilangan satu masalah keteladanan. Ingarso Suntulodo itu misalnya, itu hilang. Karena anak itu tadi yang disampaikan Pak Lis, tidak hanya butuh ilmu saja, ilmu pengetahuan, tapi juga perlu keteladanan, Betul. transformasinya. Nah, bagaimana kalau itu tetap diklasikal? Memang persoalan karena protokoler COVID juga begitu. Nanti jangan begini, jangan begitu kan? Iya. Nah, ada pihak lain sebenarnya yang bisa difungsikan. Di mana mereka para siswa itu tinggal. Siapa itu? Ya banyak kan belajar itu tidak harus di sekolah, khususnya yang keteladanan. Iya. Potensi-potensi desa misalnya, itu kan sebuah desa itu ada guru, ada tokoh masyarakat, ada yang lain-lain. Sarjana-sarjana. Ya. Itu kan bisa difungsikan. Artinya apa? Bahwa jangan hanya di pendidikan formal lah. Kalau kita ingin mengatasi pembangunan karakter, informal pun bisa, apalagi masa pandemi ini. Ya. Siapa itu informal? Ya pemerintahan desa bisa kan mengambil prakarsa. Karena murid yang dari berbagai sekolahan itu toh pulangnya ke desa. Dan dari seluruh level SMP, SMA, SD kan ada semua. Dan bisa terjangkau. Jadi usul saya cuma begini, kalau mungkin ya pemerintah desa itu mengambil inisiatif. Ya, kalau mungkin itu, kira-kira bagaimana itu? Kira-kira bagaimana kalau kita, ya ini sekedar ngobrol-ngobrol untuk memberikan bantuan pemikiran bagaimana ngatasi Suntulodo tadi tidak hilang di pendidikan formal, tetap berjalan walaupun di pandemi kondisi. Gitu loh. Kira-kira Pak Lurah itu bisa Pak Lis kira-kira? Ya mudah-mudahan dengan channel kita nanti itu bisa menjadi bagian dari penyalur aspirasi masyarakat. Karena kan selama ini kita juga belum pernah mendengar ide-ide apa sih yang muncul dari para orang-orang yang punya tanggung jawab di bidang pendidikan, juga di bidang kemasyarakatan, mengatasi masalah pendidikan dalam musim pandemi seperti ini. Iya. Terus gimana kira-kira Pak Hamid, menurut pendapat jenengan? Barangkali jenengan juga mendengar ada keluhan-keluhan dari warga masyarakat. Mungkin ada orang tua yang sampai eker-ekeran dengan anaknya misalnya ya, karena pulsa ya, atau apa itu paketan ya, karena saluran channelnya lemot atau ya atau mungkin HP-nya kurang. Ya itu salah satu problem dan salah satu cara untuk menjawab. Jadi fenomena yang ada di masyarakat itu begini, yang terjadi bahwa sing sekolah iki lho Ibu Kalau kita analisa dari kata-kata ini, berarti pendidikan yang dulu itu sudah masuk, sudah mengena. Karena sekarang ini anak-anaknya dicontohi oleh ibunya. Nah, hanya saja persoalan alat kan masalah relatif. Bisa, ya maka saya yakin satu rumah itu pasti, satu wong rumah itu pasti duwe HP 1 sampai 2. Itu pasti. Bisa dipastikan itu. Karena tapi kalau anaknya banyak, lebih dari itu, lebih dari 2 misalnya. Ya, di sini problem. Nah, mungkin solusi pasti ada dengan cara yang bagaimana, mungkin komunikasi dengan tetangga-tetangga atau teman-teman, mungkin seperti itu. Tapi saya punya keyakinan bahwa ibunya ini sudah memberikan contoh, salah satu contoh keteladanan hasil dari pendidikan yang telah lalu. Gitu. Ini yang terjadi dan ini yang saya lihat seperti itu.
Iya. Kok nggak ada ya inisiatif dari pemerintah kabupaten atau apa, atau desa atau apa ya, memberikan itu loh Mas, Pak Kamil, sumbangan paketan itu loh, kan bisa mestinya itu. Saya dengar dari salah satu guru. Ya kadang-kadang gini Pak, terpaksa ada satu kebijakan, uang bos itu bisa disumbangkan ke sana. Bisa dialokasikan ya. Tapi kan tetap harus ada mekanismenya. Artinya bisa dipertanggungjawabkan dan boleh oleh undang-undang kan, aturan main gitu kan. Justru itu satu solusi lah di desa itu, mengatasi untuk kekurangan pulsa macam-macam. Tapi problem yang paling mendasar kan karakter tadi. Kontinuitas belajar anak dari ilmu dan karakter ini harus terjamin sekalipun di dalam masa pandemi. Nah pikiran kita, bener pertanyaan Pak Lis, kok enggak pemerintah daerah kok tidak? Nah, itu kan bener itu. Bagaimana misalnya pemerintah daerah itu menginstruksikan kepada seluruh perangkat desa, kepala desa itu, kemudian merespon keadaan ini tetap bisa memberikan ruang tadi itu. Menganggarkan untuk paketan pembelajaran daring itu. Dan di desa setempat. Dengan tadi yang Pak Lis bilang kan bisa memberikan ruang kepada sarjana-sarjana di tempat di desa itu. Tokoh-tokoh agama bisa mengawasi dan membantu. Ibunya itu dalam konsep pendidikan yang saya baca kan memang keluarganya, gurunya dan masyarakatnya, murid itu. Ini ibunya tadi sudah kan, tapi kan tidak cukup itu. Ketika ibunya sudah, ya pemerintahnya harus jalan. Gitu kan. Mas Kolek dan Pak Hamim, menurut Undang-Undang Pendidikan bahwa tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab orang tua dan masyarakat. Dalam kondisi pandemi seperti ini bagaimana? Kira-kira dalam rangka mensinergikan 3 kekuatan, 3 potensi, sehingga pendidikan kita tidak mengalami degradasi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat, orang tua dan masyarakat. Ya, 3 itu. Ya seperti tadi yang kita perbincangkan bahwa di desa itu kan ada 3 kelompok ini. Bahwa pemerintah sudah ada pemerintahan desa, masyarakat juga ada, kemudian guru juga ada, semuanya ada. Persoalannya kan pada sejauh mana pertanggungjawaban itu harus dilakukan, batasan-batasannya di mana. Karena apakah tanggung jawab itu pada saat mereka di sekolah atau pada saat mereka tidak di sekolah? Ini kan perlu terjemahan, karena saya juga nggak ngerti soal itu, Amin. Ini seperti apa terjemahannya? Kalau kemudian urusannya dengan pandemi memang darurat. Makanya yang tadi kita bincangkan bahwa kalau kondisi semacam ini dengan sistem daring itu kurang maksimal, maka 3 hal ini harus kita maksimalkan. Dan saya berharap memang Menteri Desa itu cerdas. Kalau enggak, ini tidak akan tercapai yang kita perbincangkan kemarin tadi itu, nggak bisa tercapai. Bagaimana diberdayakan akan lebih efektif kalau pemerintah desa itu yang pertama kali mengambil inisiatif, karena dia punya otonomi, dia punya otoritas untuk mengambil aspek informalnya, tapi informalnya. Tapi kalau nggak ada instruksi dari Pemkab, nggak ada instruksi dari pihak-pihak yang terkait seperti Menteri Desa, ya kan ya biasanya loh Mas, itu biasanya kan mereka juga nggak punya candalan hukum, nggak punya dasar hukumnya.
itu tadi yang saya pertanyakan, sejauh mana tanggung jawab itu. Itu yang saya maksud. Tetapi dalam soal darurat, yang hampir semua institusi itu lemot semua kan ini, sehingga kelemotan mereka mengorbankan generasi. Maka menurut saya pandangan yang paling umum, ya bisa usulan dari desa atau bisa instruksi. Karena darurat tadi. Karena darurat ya. Apa kira-kira begitu kira-kira? Ya mungkin loh ini ya, mungkin harus ada koordinasi tingkat pusat dalam menangani pendidikan ini. Menteri Pendidikan, Menteri Desa, kemudian Menteri Dalam Negeri. Ya, yang pendidikan nanti jalur strukturalnya adalah ke sekolah, yang Menteri Desa itu ke otonomi desa, yang Menteri Dalam Negeri itu ke kabupaten. Ditambah Menteri Kesehatan mungkin. Menteri Kesehatan, ya. Iya. Ya memang kita prihatin ini masalah pendidikan kita dalam kondisi pandemi ini. Saya nggak bisa membayangkan kalau situasi ini berjalan seperti ini terus 10 tahun, 15 tahun akan datang tuh kayak apa generasi kita. Itu loh Pak Hamid. Mungkin penjenengan punya gagasan, punya ide, ya, yang barangkali nanti ide itu bisa menjadi sebuah inspirasi bagi mereka-mereka yang punya kewajiban di bidang pendidikan. Monggo Pak Hamid. Ya, salah satu contoh aja kasus demam berdarah yang memabah satu daerah. Ini salah satu contoh. Satu kali pada waktu itu memang tidak mempunyai seakan-akan itu darurat. Tapi kalau kedaruratan ini dimanajemeni, ditata, dilakukan satu sistem, saya yakin ini bisa mengantisipasi hal seperti itu. Nah, kalau yang terjadi seperti COVID ini perlu kecerdasan ini. Kecerdasannya ke apa? Nah, kecerdasan itu bisa diperoleh dari suatu pengalaman, dari pengetahuan, dari model-model metodologi mengatasi suatu problem solving. Dan di sini saya yakin kalau sudah kelas S2, sudah sampai ke S3, sudah banyak di kabupaten ini. Ya kenapa mereka nggak diundang untuk mencari solusi seperti ini? Sehingga masyarakat tidak kekhawatirannya bisa kekhawatirannya bisa sedikit demi sedikit itu merasa kenyamanannya berubah menjadi ada kenyamanan, bahwa merasa diperhatikan, tersugesti untuk bahwa ini bisa hilang dan bisa diatasi. Mungkin seperti itu. Iya. Jadi intinya perlu ada kreativitas dalam memanage pendidikan di masa pandemi ini. Ya. Yang katanya tadi Pak Hamid adalah perlu kecerdasan. Jadi kita nggak bisa melaksanakan pendidikan ini seperti masa-masa normal, kan mungkin begitu ya yang dimaksud Pak Hamid. Iya. Nah, tadi saya bertanya juga, kira-kira peran apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam masalah ini? Banyak. Kalau salah satunya, ini yang kita lihat cuma pemerintah daerah lah misalnya. Karena musim pandemi begini ya, tadi kita sudah coba fokuskan di informal. Kalau formal kan sudah ada itu sistem. Kita di formal itu bisa Pemkab itu menginstruksikan kepada kepala desa Jombang misalnya. Gimana Pak Lurah? Itu tolong iki SD SMP kok sampean niku pira dijumlah. Kabeh pira? Saman jumlah iku kabeh guru-guru, sing gak guru, sing guru tokoh masyarakat jumlah. Kabeh pira lah. Itu kemudian diklasifikasi di desa itu secara informal. Di samping memang perlu dari dinas-dinas terkait kesehatan itu mendampingi. Nah, itu kemudian ditambah lagi ya harus ngukur dana dalam hal ini. Misalnya, biasanya orang-orang itu kan kerjanya formal saja. Ketika nggak formal ya tetap kudu harus dananya ada. Gitu.
Apa yang bisa? Bisa. Jadi kepala desa itu dalam situasi darurat, katanya Pak Hamim harus cerdas, ya harus cerdas memang. Apakah kita ingin masyarakat kita generasi itu, yang pertanyaan Pak Lis tadi, bagaimana 10 tahun? Ya jadi mental digital anak-anak, bukan mental generasi penerus yang tangguh karakter. Karena itu karakter buildingnya harus desa mengambil posisi. Itu kecerdasan tadi maksud saya. Gitu kira-kira. Iya. Ya, ini yang sering menjadi keluhan masyarakat kan masalah model pembelajaran daring tuh Mas, yang sering terjadi dan sering mendengar saya itu. Ya, bagaimana mungkin itu bisa dilaksanakan? Di desa itu belum tentu ada internetnya. Atau kalau ada itu misalnya satu desa kayak, ya masa mungkin bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat. Misalnya ada anggaran yang dialokasikan pemasangan internet tiap RT atau tiap RW misalnya. Itu kira-kira gimana Pak Andi? Oh ya, saya pernah hidup di kota itu sekitar 10 tahun. Pada waktu era 2006, saya bersama-sama teman saya ahli IT di Jombang itu membuat WiFi RT RW. Nah, itu dijual dengan voucher itu sudah terbentuk pada waktu itu. Nah, ternyata sekarang itu dikembangkan WiFi itu. Sampai ke desa ada WiFi RT RW. Ya, teman saya itu juga yang mengembangkan. Nah, itu di mana Pak? Itu ya di Jombang. Di Jombang. Ya, sampai sekarang itu sampai ke desa saya yang cukup jauh dengan kota itu hampir 10 kilo. Tapi kan belum seluruh desa di Kabupaten Jombang Pak itu. Itu salah satu soalnya seumpama dikembangkan. Oh gitu ya. Jadi itu bisa dijadikan percontohan mungkin gitu ya. Ya, pilot projectnya itu kan harus ada dan terbukti secara teknologi. Mungkin seperti ini Pak. Yang saya lihat itu. Itu tadi yang menjawab daring tadi mungkin, yang artinya yang nggak punya pulsa gitu ya, mungkin itu. Bayangannya dengan 600.000 satu bulan cuma 80.000. Nah ini dipakai kalau itu dichannelkan 5 channel sudah berapa terayah itu kalau satu RT kan gitu. Mungkin satu RT satu WiFi, jadi nggak jauh-jauh antara RT. Mungkin seperti itu. Jadi dananya diambil dari APBD sebagai peran pemerintah gitu ya. Nanti masalah pulsanya mungkin bisa urunan sebagai peran serta dari pemerintah, bukan urunan dari warga, orang tua ya. Dari warga masyarakat misalnya itu mereka bisa menyediakan potensi tenaga yang bisa menggantikan guru. Ya toh? Musim begini kan tidak harus S1 pendidikan, Mas. Ini musim pandemi. Iya, tidak harus memang. Tidak harus satu pendidikan. Misalnya S1 di bidang kesehatan, S1 di bidang pertanian kan bisa juga. Ya, ada satu fenomena pandangan lah yang sudah dilakukan beberapa warga untuk merespon kehilangannya karakter tadi. Karakter buildingnya itu langsung dimasukkan pondok. Ada yang begitu, karena dia sangat khawatir dengan karakter itu. Ada jalan itu. Makanya andai kata di desa itu ada pendidikan informal yang untuk mengisi kekurangan di formalnya melalui prakarsa pemerintah desa, kan tambah ringan gitu maksud saya. Iya. Tambah ringan. Tapi gini Mas, kalau tadi jaringan katakan dimasukkan ke pondok, nanti enggak terjadi penularan COVID nanti? Iya, makanya itu kan satu seginya di situ. Yang lain belum dipikir itu. Problem. Idealnya memang di desa kalau formal itu dalam situasi pandemi. Karena apa? Bisa dipantau kan. Desa A ini kena COVID kan tahu. Karena RT RW tadi itu. Dan controllingnya nggak terlalu sulit. Lurah pasti tahu lah. Nah,
karena ketahuannya itu dia harus cerdas, maka karena di formal pendidikan itu tidak tercapai dengan maksimal, maka desa harus berkreativitas, kreatif tadi. Itu maksud saya gitu. Kalau itu mungkin lah. Mungkin perlu pilot project nih Pak. Iya mungkin lah. Mas Kolek, Pak Hamim, ini saya juga mendengar katanya dalam proses pembelajaran di musim pandemi ini, di samping ada program daring juga ada program sambang murid. Itu sepengetahuan jenengan gimana, Mas Kolek? Sambang murid. Ya, karena saya juga punya lembaga pendidikan. Memang itu dilakukan. Tapi dari pandangan saya kasihan lah guru-guru. Selain memang dia tetap memang punya niat untuk mendidik anak-anak. Satu segi, di segi lain tidak maksimal, tak rasa. Mereka semua juga kadang-kadang merasakan tidak maksimal. Nah, pada saat tidak maksimal itulah perlu pikiran baru atau problem solvingnya harus ada. Problem kan tidak maksimal itu. Solvingnya seperti apa? Nah, itu kan perlu sinergi antar komponen-komponen yang ada, mungkin seperti yang kita bicarakan tadi. Kira-kira sinergisnya itu antara apa kan? Ya, itu yang perlu saya tanyakan. Ya. Jadi sinergi itu kalau tadi dibilang Pak Lis itu ada 3 itu, ya 3 itu yang disinergikan. Jadi mereka diperankan sesuai bidangnya masing-masing, kemudian terkoordinasi dengan baik untuk melakukan tugas-tugas sambang murid itu. Ada yang di desa itu juga mengawasi atau mendorong guru yang sambang. Ada teman-teman yang kebetulan sarjana-sarjana dijak koordinasi, perangkat RT RW dijak koordinasi, orang tua semakin seneng kan. Nah, kenyamanan belajar ini kalau bisa dilakukan sinergitas itu tentu bisa mengganti pendidikan formal yang tidak maksimal tadi. Jadi biar guru yang sambang murid itu tidak dalam posisi yang kesendirian. Ya, gitu ya. Jadi ada teman-teman yang saling membantu gitu mungkin. Ya kan banyak kan Mas ya, sarjana-sarjana yang ada di desa banyak. Tokoh-tokoh agama juga tokoh-tokoh banyak, agama, gitu ya. kan. Kemudian peran dari perangkat desa itu sendiri. Ya. Peran dari kecamatan misalnya. Ya. Sekaligus dalam situasi pandemi ini juga ada sebuah tantangan baru dan peluang baru bagi tradisi sinergi untuk membangun anak-anak di kampung itu yang biasanya mungkin hidupnya sendiri-sendiri. Nah, ada peluang untuk kita kemudian guyup bagaimana anak-anak kita ini sekalipun di situasi pandemi tetap terpenuhi kebutuhan yang tadi itu disebut sebagai karakter buildingnya, ya kan? Tapi tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Gitu, ya. Kalau menurut Pak Hamim gimana Pak kira-kira? Sebenarnya sudah terakomodir dalam hal pembahasan ini, tapi perlu adanya menimbulkan suatu kesadaran. Salah satu contoh, seorang sarjana di desa ada berapa, ada 3, ada 4, ini perlu ditimbulkan kesadaran menjadi relawan. Relawan untuk mendampingi domain daripada guru sampai seorang pendidik yang secara langsung. Nah, disinilah yang dinamakan panjenengan kalau yang namanya sinergitas. Menimbulkan ini relawan. Ya namanya relawan ya relawan ya ikhlas. Dengan pengetahuan yang dipunyai, latar belakang apa saja, plus di situ akan menunjukkan suatu karakter buildingnya seorang bahwa menjadi inspiratif bagi pendidik. Mungkin seperti itu. Iya memang dalam situasi seperti ini kan jiwa-jiwa kerelawanan itu kan perlu untuk dibangkitkan. Tidak hanya relawan COVID saja loh ya. Tapi juga perlu ada relawan pendidikan ya.
mungkin juga ada relawan ekonomi ya toh? Ya. Yang saling membantu ya, relawan yang lain-lain lah banyak. Nah, mungkin ada tambahan lagi dari Ya, Pak Teman atau dari Mas Khalid? jadi terbentuknya sinergitas ini sebenarnya seorang kepala desa itu punya kekuatan. Artinya muncul dari seorang kepala desa dan perangkatnya untuk membangun sinergitas ini insya Allah lebih cepat lah. Karena punya kekuasaan gitu tadi. Iya. Tapi kan kalau hanya kepala desa sendiri yang muncul inisiatifnya, mereka kan dipagari dengan berbagai macam aturan. Ya. Kalau menurut saya kok perlu adanya peran serta pemerintah daerah dalam melakukan konsolidasi maupun koordinasi tentang gerakan relawan pendidikan. DPR perlu kira-kira? DPR perlu. Iya. Pak Amin mungkin menambahkan? Ya, saya kira sudah terakomodasi dalam pembahasan tadi, dan seluruh komponen-komponen juga sudah terakomodasi. Ya mudah-mudahan dengan cara dialektika ini akan menjadikan suatu inspiratif bagi pendengar dan pemirsa. Amin. Saudara-saudara para pemirsa Sandhya Kala Nusantara Channel, demikianlah omong-omong kami bertiga dengan saudara dan teman saya, Mas Dr. Haji Abdul Kholik dan Pak Muhammad Kamim Tohari, sarjana hukum, tentang rasan-rasan pendidikan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan kali ini dapat menginspirasi siapapun yang peduli tentang pendidikan di Indonesia, yang dalam situasi sekarang ini sangat memprihatinkan karena COVID-19.